Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Purwaningsih selaku Kepala Sekolah, kepada rekan guru SMP Negeri 4 Curug, selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang saya pelajari dalam salah satu modul dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang disiplin positif. Izinkan saya mengawali dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, di mana menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak, di mana setiap anak sudah punya kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat keadaan. Tujuan kita adalah menuntun mereka supaya dapat mencapai keselamatan dan bahagia. Kemudian hubungan disiplin positif di sini dalam sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kurikulum saat ini mengatakan bahwa kurikulum merdeka, di mana setiap siswa maupun guru dan semua warga sekolah diharapkan untuk merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyoroti tentang kemerdekaan itu akan muncul, akan ada ketika memiliki disiplin yang kuat. Disiplin di sini lebih masuk kepada self disiplin atau disiplin diri, di mana kita mewajibkan diri kita masing-masing dengan sekuat tenaga, dengan semampu kita untuk melakukan disiplin diri. Namun kita sadar bahwa anak-anak kita mungkin tidak semuanya langsung bisa mencapai disiplin diri, maka perlu bantuan kita sebagai tenaga pendidik maupun kependidikan untuk membantu menuntun mereka untuk menuju ke arah self disiplin tadi itu. Kemudian disiplin di sini mengarahkan juga tentang bagaimana kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita untuk memilih kepada pilihan-pilihan yang memang mengacu kepada yang disebut sebagai nilai-nilai yang mulia atau disebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai itulah yang kita hargai dan kita junjung tinggi supaya tercermin dalam setiap diri kita maupun setiap peserta didik di sekolah kita. Di sini kita sampaikan kembali tentang perubahan paradigma, bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, supaya murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Tidak hanya sekedar merdeka, tapi diharapkan mereka juga mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Nah, lazimnya disiplin diri ini dihubungkan dengan yang disebut dengan kontrol. Kontrol ini dalam hal kontrol guru terhadap bagaimana kita mensikapi siswa-siswi kita di sekolah. Kemudian sehubungan dengan kontrol ini mungkin kita bisa melihat Bapak Ibu tentang ilusi. Terkadang kita sebagai guru punya ilusi. Terdapat 4 ilusi kontrol di sini. Yang pertama, terdapat miskonsepsi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita punya pemikiran yang pertama kita bisa mengontrol murid. Padahal kita tidak bisa mengontrol murid. Mereka punya kebebasan sendiri. Bahkan ketika kita menyuruh mereka misalnya untuk silakan duduk diam, sebenarnya dalam diri mereka punya pilihan antara saya ngikutin kata Bapak Guru atau saya tidak mengikuti. Nah, disitulah sebenarnya kita tidak punya kontrol atas mereka. Mereka tetap punya pilihannya sendiri. Mereka punya kemerdekaannya. Kemudian terdapat ilusi atau miskonsepsi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita seringkali kalau yang kita pelajari dulu, kita harus sering memberikan apresiasi kepada murid, itu baik. Namun ternyata setelah saya mempelajari tentang disiplin positif ini, tidak semua atau bahkan terkadang penguatan positif atau pujian ataupun reward yang kita berikan ke siswa itu kadang justru kurang efektif dan bahkan dalam jangka panjang terkadang memberikan efek yang kurang baik. Kemudian ada ilusi yang ketiga bahwa ternyata kritik dan membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dimana kadang-kadang ketika anak berbuat salah, kita berusaha untuk menyadarkan mereka. Kamu nggak merasa bersalah kayak gini. Kamu nggak kasihan sama bapak ibu guru, sama orang tuamu dan sebagainya. Terkadang kita mencoba menyadarkan mereka dengan menggunakan kata-kata
itu tidak menguatkan karakter mereka. Kemudian yang keempat, terdapat miskonsepsi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak untuk mengikuti cara kita mengajar. Kita memaksa anak untuk mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang kita berikan, bahwa kadang-kadang ternyata itu tidak bekerja dan tidak efektif. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang selama ini kita seringkali memberikan reward and punishment nih Bapak Ibu, dimana kita kalau anak baik kita berikan pujian, kita berikan penghargaan, kemudian kalau anak yang salah kita berikan hukuman. Nah, yang pertama dan utama kita harus mengubah paradigma kita dulu. Paradigma stimulus respon. Jadi kalau kita memberikan stimulus yang positif, pasti anak responnya positif. Itu selama ini kita punya konsep seperti itu. Kita harus berpindah kepada teori kontrol. Yang pertama, kalau selama ini kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama seperti kita pengen anak-anak itu punya pandangan yang sama seperti kita perlu berusaha memindah konsep itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan anak-anak memahami pandangan kita, tapi kita yang memahami pandangan anak, karena mereka punya dunia masing-masing, mereka punya karakter masing-masing yang memang tidak bisa kita paksa untuk mengikuti kehendak kita. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul ya Bapak Ibu, kalau ada anak telat kita melihatnya sebagai kamu salah, kamu tidak tepat waktu, kamu tidak disiplin. Nah, kita perlu beralih kepada bahwa sebenarnya semua perilaku mereka pasti punya tujuan. Entah itu alasan apapun, ada tujuannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kita harus ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya, kita perlu memberikan stimulus, tapi tetap semua pilihan ada di diri mereka. Kemudian kita punya pandangan dari saya bisa mengontrol orang lain, kita rubah menjadi saya tidak bisa mengubah orang lain. Dalam hal ini mungkin siswa. Kemudian selama ini mungkin ada konsep bahwa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita membujuk anak kemudian kita gagal, maka kita paksa. Kamu nggak mau bersih-bersih, saya paksa. Pokoknya kamu harus bersihin, misalnya seperti itu. Kita harus merubahnya ternyata menjadi perlu adanya kolaborasi dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kamu nggak mau begini, baiknya gimana dan sebagainya. Jadi kita berikan pilihan kepada siswa. Kemudian selama ini ada model berpikir menang kalah. Kalau tapi kita harus berubah menjadi model berpikir menang-menang, di mana guru juga merasa itu baik dan siswa pun juga tidak merasa terpaksa melakukan apa yang kita sampaikan. Kembali kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang beliau mengatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sehingga kita memiliki motivasi internal. Jadi di sini memang tujuan kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak-anak. Mungkin tidak mudah Bapak Ibu, maka ini perlu proses terus menerus, kita perlu menggali dan bagaimana memunculkan motivasi internal dalam diri anak-anak kita. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia kepada nilai-nilai kebajikan tadi itu. Dengan disiplin diri, mereka akan mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri. Kemudian dengan demikian kita masing-masing dari kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jadi dari diri kita sendiri kita harus punya disiplin diri, kemudian kita tularkan dan kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Nah, tujuan kita sebagai pendidik tentu menciptakan anak-anak yang punya disiplin diri, sehingga mereka punya perilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Jadi harapannya anak-anak ini datang ke sekolah, melakukan segala kegiatan, mengikuti peraturan bukan karena takut sama gurunya, bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka punya motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disepakati, ini menjadi payung besar. Kalau tadi yang saya sampaikan, kita punya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita kenal. Kembali kepada motivasi yang tadi kita sampaikan, bahwa terdapat dua motivasi ya Bapak Ibu.
dalam diri kita masing-masing pun juga terkadang kita punya dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Kadang-kadang kita ketika mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu kita berpikir, apa yang akan terjadi kalau saya tidak mengikuti ini? Nanti jangan-jangan saya dihukum, jangan-jangan saya dimarahi. Nah, sama seperti anak-anak kita, seperti itu. Kemudian motivasi eksternal yang lebih masuk lagi adalah apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya. Jadi nanti saya dapat reward apa ya kalau saya melakukan ini. Berbeda dari motivasi eksternal, kita punya tujuan disiplin positif, yakni motivasi internal, di mana saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi semua tertuju pada apa yang nanti akan terjadi pada saya. Saya mau jadi apa? Kenapa saya mau mengikuti kegiatan ini? Karena dalam diri saya pengen ini. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena takut sesuatu, tapi karena diri saya punya tujuan tertentu untuk melakukannya. Baik Bapak Ibu, hubungannya disiplin positif kita merujuk kepada yang disebut sebagai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau tadi sedikit sudah kita singgung bahwa ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak selalu efektif. Di sini ada sesuatu hal baru yang kita pelajari tentang keyakinan kelas. Memang di sekolah kita sudah punya peraturan yang sudah kita print rapi, kita tempel di setiap ruangan. Namun di setiap kelas diperlukan ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kok tidak ikut peraturan saja? Kenapa kok harus ada keyakinan kelas? Yang pertama, mungkin Bapak Ibu kita refleksi, kenapa sih kita harus pakai helm kalau kita naik motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Bukan, jadi dalam diri kita punya kesadaran. Baik, mungkin yang pertama tadinya takut disemprit polisi ya, takut nanti ditangkap, kena razia, bayar dan sebagainya ya. Tapi ternyata kita punya, saya pakai helm karena seandainya amitnya jatuh kita tidak fatal. Kemudian yang kedua, kenapa harus datang tepat waktu kalau ikut pelatihan? Apakah karena takut dimarahin bubur? Oh iya. Atau saya takut nanti, bukan saya khawatir nanti saya tidak dapat materinya 100% gitu ya. Mungkin ada materi yang di awal yang kalau saya nggak dapat, saya di tengah-tengah juga bisa nggak paham sebenarnya ini arah pembicaraannya kemana gitu ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik kita kembali kepada keyakinan-keyakinan. Jadi memang harus berawal dari diri kita sendiri. Kalau di kelas ya berawal dari keyakinan siswa-siswi sendiri. Menurut Gosen mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Mereka akan merasa lebih bersemangat untuk menjalankannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Apa perbedaannya keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak seperti peraturan yang rinci. Misalnya kalau peraturan di sekolah kita, misalnya salah satunya menggunakan seragam dengan lengkap. Kemudian berbentuk positif, jadi tidak ada larangan. Jadi kalau di keyakinan kelas itu kita tidak menyebutnya dilarang membawa misalnya buku cerita, tidak seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu semua kalimatnya kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi saat membuat kegiatan ini. Mereka perlu mencurahkan pendapat masing-masing. Kemudian kita perlu meninjau kembali keyakinan kelas ini dari apa bedanya peraturan. Kalau peraturan misal contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ada di situ adalah nilai tanggung jawab. Jadi kalau kita sebutkan tanggung jawab itu mereka sudah tahu, kalau saya pinjam buku berarti saya kembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya berbunyi dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas akan berbunyi menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan misalnya berbunyi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas akan berbunyi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Jadi kalimatnya positif dan singkat. Misalnya di peraturan berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya akan berbunyi keselamatan, menghargai orang lain dan sebagainya.
Itu beberapa contoh Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, bagaimana bunyinya, tidak panjang, tidak menimbulkan. Ini contoh penerapan yang saya sudah lakukan pada saat membuat keyakinan kelas. Yang setiap anak boleh menuliskan sesuai pemikiran kalian supaya kelas 94 ini kondusif untuk belajar. Jadi guru membimbing siswa untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kita sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas dan mereka harus menuliskan di dalam kertas-kertas kecil ini, notes-notes ini. Mereka menuliskan masing-masing keyakinan kelas apa yang harus kita lakukan di kelas kalian. Saya sampaikan seperti itu. Nah, setelah itu semua kertasnya dikumpulkan, kemudian kita mengelompokkan keyakinan kelas yang masing-masing siswa tuliskan itu ke dalam beberapa kata kunci. Nah, ini misalnya datang tepat waktu, piket sesuai jadwal dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana keyakinan kelas itu ditempel ya Bapak Ibu. Jadi setelah banyak sekali yang mereka sampaikan, dilarang mengambil pulpen temannya. Kemarin lucu-lucu ketika saya membaca tulisan mereka, dilarang mengambil pulpen teman, dilarang pacaran di kelas katanya begitu. Kemudian dilarang main kuda apa ya namanya? Kuda tubruk. Ini luar biasa. Banyak sekali ternyata pemikiran mereka yang ya benar, kita sering melihat itu. Ternyata mereka nggak suka dengan itu. Ada beberapa orang yang merasa terganggu. Dilarang main kuda tubruk, dilarang ambil pulpen orang karena banyak sekali kejadian teman kehilangan pulpen. Nah, maka dari situ kita membuat keyakinan kelas. Oh, kalau dilarang main kuda tubruk itu masuknya ke dalam menghargai orang lain. Karena kuda tubruk itu anak lagi bungkuk dikit, tahu-tahu ditubruk dari belakang, bruk, itu sangat berbahaya. Jadi dari situ kita ada diskusi dengan siswa, itu bahaya ya. Berarti kalau kalian tiba-tiba nubruk temannya dari belakang itu akan berbahaya untuk dia dan untuk kalian sendiri. Berarti kalian belajar untuk menghargai orang lain. Kemudian kasus berikutnya yang kemarin banyak terungkap, curi pulpen katanya. Oh, ternyata banyak sekali kejadian yang mereka itu kehilangan pulpen. Nah, itu juga masuknya ke dalam nilai apa Bapak Ibu kira-kira? Dilarang mengambil pulpen orang lain, masuknya kemana? Jujur. Jadi jujur kalau memang bukan pulpennya ya tidak diambil dan sebagainya. Menghargai orang lain juga bisa masuk. Kemudian yang kemarin banyak muncul juga piket. Ternyata selama ini mereka juga saling mengeluhkan kelas mereka yang kadang tidak mau piket. Maka itu masuknya ke dalam bertanggung jawab, masuk disiplin, masuk ke menjaga kebersihan. Yang juga muncul di anak-anak kita kemarin, dilarang buang sampah di kolong meja. Oh, ternyata mereka sadar selama ini mereka menemukan banyak harta karun ya Bapak Ibu di dalam kolong meja mereka. Nah, itu berarti masuk ke menjaga kebersihan. Nah, dari situ kita kelompokkan, kita mengelompokkan. Nah, inilah hasilnya yang kemudian warna-warni ini Bapak Ibu adalah contoh bagaimana kita mengelompokkan dari berbagai ide mereka. Ternyata bisa kita kelompokkan menjadi beberapa keyakinan. Di sini ada disiplin, ada menjaga kebersihan, kemudian aktif. Ternyata mereka juga menyoroti di kelas 94 itu bagaimana teman-temannya sering ribut sendiri dalam pelajaran, ngobrol, kemudian merasa terganggu. Jadi di situ disebutkan aktif namun tidak hiperaktif katanya begitu. Kemudian saya luruskan, ini harus kalimat positif, berarti kita ambil kalimatnya aktif. Jadi aktif mendengarkan, aktif menjawab dan sebagainya. Kemudian saling membantu, jujur dan menghargai orang lain. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu tadi contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas sekali dibuat dan itu harus kita ingatkan berkali-kali. Kalau yang saya lakukan, seringkali saya masuk kelas sebelum pelajaran dimulai, kita baca bersama-sama. Keyakinan kelas 94. 1. Disiplin. 2. Aktif dan sebagainya. Setelah itu, ternyata dari hasil testimoni siswa, mereka merasa betul
kelas saya sekarang jadi lebih bersih, lebih disiplin, dan anak-anaknya lebih aktif. Itu testimoni dari anak-anak sendiri. Ternyata memang apa yang kita buat di keyakinan kelas ini, kalau nanti bisa Bapak Ibu wali kelas buat, seandainya memang di kelasnya belum ada. Kalau di kelas 9 kemarin sudah kami susun bersama anak-anak ketika jam pelajaran saya. Kemudian tadi sehubungan dengan reward and punishment, stimulus dan respon, Bapak Ibu, ada ungkapan dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu kadang-kadang menghukum mereka. Dalam satu sisi kita senang memberikan pujian, memberikan hadiah, tapi ternyata itu menghukum mereka. Kenapa? Yang pertama, ternyata ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin benar Bapak Ibu kalau kita memberikan reward kepada mereka, pada jangka pendek mereka senang. Tapi kalau terus-terusan ketika mereka menjawab benar kita kasih hadiah, akibatnya apa? Mereka akan seperti ketergantungan, merasa ketergantungan. Aduh, kok yang sekarang nggak dikasih hadiah? Kok yang sekarang saya mau menjawab tapi kok nggak dikasih tambahan poin? Jadi mereka ketergantungan. Jadi jangka pendeknya bagus barangkali, tapi untuk jangka panjangnya mereka akan mengharap-harap gitu. Tidak, lagi-lagi ini masih motivasi ekstrinsik, tidak membangun dari dalam diri. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Di kurikulum sebelumnya kita kita punya ranking ya Bapak Ibu. Nah ternyata itu menghukum. Bagi anak-anak yang punya ranking 1, 2, 3, 10 besar, mereka happy, bangga. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang rankingnya, mohon maaf, misalnya 10 besar tapi paling bawah? Mereka akan merasa seperti dihukum. Nah ini hanya contoh sederhana. Begitu pula ketika kita juga hal-hal lain. Banyak kali kita ketika memberi penghargaan, di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Di dalam satu contohnya, ketika anak, kalau kamu nilainya betul semua, bisa cepat mengerjakan, saya kasih tambahan poin. Dalam satu sisi, ya mereka akan berusaha sekeras tenaga untuk cepat mengerjakan. Tapi di sisi lain, justru mereka menjadi kurang tepat dalam mengerjakan atau asal-asalan. Yang penting semua jawaban saya kerjain cepat, nilainya bagus. Ternyata mereka jadi kurang teliti seperti itu. Kemudian yang keempat, ternyata penghargaan tidak efektif. Seperti yang tadi disampaikan, di satu sisi memang terkadang efektif, namun di sisi lain ketika kita menjanjikan sesuatu mereka akan happy, mereka akan cepat mengerjakan. Tapi ketika tidak ada janji yang kita berikan, mereka tidak termotivasi. Kemudian yang kelima, penghargaan ternyata menurunkan kualitas. Ketika dijanjikan kamu akan dikasih tambahan poin, mereka akan rajin. Kalau tidak, mereka akan menurun. Nggak ada Bu Asih yang biasanya ngasih hadiah saya. Yang kalau saya piket Bu Asih pasti tersenyum lebar. Hari ini nggak ada Bu Asih, saya nggak mau piket. Misalnya seperti itu. Jadi menurunkan kualitas mereka. Kemudian yang keenam, penghargaan ternyata mematikan kreativitas. Hal ini lebih banyak kalau kita menjanjikan reward, anak biasanya menjadi kurang kreatif. Terutama misalnya dalam hal-hal seni. Kalau nanti senimu paling bagus, nanti kita berikan penghargaan. Tapi mereka jadinya fokus ke reward yang akan kita berikan. Mereka fokus kepada hukuman yang akan mereka terima kalau mereka tidak mengerjakan. Jadi mereka bahkan menjadi kurang kreatif. Kemudian tadi yang saya sampaikan, penghargaan itu menghukum. Kemudian dengan adanya penghargaan terkadang tidak membangun motivasi intrinsik. Mereka masih lagi-lagi hanya apa? Menginginkan hadiah, menginginkan pujian, takut dihukum, takut ketahuan, takut diomeli dan sebagainya. Jadi hal ini ternyata selama ini penghargaan juga punya efek negatif. Kemudian baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa hukuman atau konsekuensi. Kita perlu membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu datang terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Anak datang telat, kemudian kamu telat. Sekarang kamu tulis di bukumu 100 kali, saya berjanji saya tidak akan.
Hukuman ya Bapak Ibu. Baik, betul. Kemudian yang kedua, anak datang telat ke sekolah, kemudian kita meminta mereka lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Tidak ada hubungannya Bapak Ibu antara datang telat dengan lari keliling lapangan. Betul ya? Yang ketiga, anak tidak menggunakan masker ke sekolah lalu diminta kamu push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Karena tidak ada hubungannya. Emang kalau udah push up lalu virus corona tidak menyebar, kan tidak ada hubungannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, anak mencoret-coret kertas temannya. Kemudian guru mengatakan, kamu berarti perlu apa? Mengganti kertas yang sudah kamu coret-coret dengan kertas yang baru. Di situ disebut sebagai konsekuensi, betul. Jadi kita mencari solusi ya. Satu anak kehilangan kertas dicoret-coret, maka dia pun harus menggantikan dengan kertas yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, karena dia menyenggol tumpah, maka kita punya tanggung jawab untuk ngepel, membersihkan supaya kembali bisa digunakan. Berikutnya, anak tidak menggunakan sepatu hitam, lalu kita meminta mereka tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Nanti kita lihat lagi. Nah, yang terakhir dulu Bapak Ibu supaya memberikan pandangan barangkali. Anak datang terlambat pelajaran PJOK. Kemudian kita meminta dia untuk lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak Tom, yang lain? Nah, konsekuensi yang di sini hukuman. Baik. Kalau yang terakhir ini jelas sebenarnya Bapak Ibu. Telat 10 menit, kira-kira mereka meninggalkan apa? Pelajaran. Mungkin kalau PJOK selalu diawali dengan pemanasan ya Bapak Ibu. Kamu telat 10 menit, temanmu udah pemanasan, sekarang kamu lari sendiri. Pemanasan. Jadi itu semacam konsekuensi. Karena dia telat tidak ikut pemanasan, maka guru PJOK menyuruh dia lari-lari supaya dia pemanasan sendiri. Jadi dia tidak tertinggal dari yang lain. Untuk pertanyaan yang sebelumnya itu disebut hukuman. Yang tadi nggak pakai sepatu hitam, kita suruh dia tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, bagaimana kalau pelajarannya olahraga yang harus nendang bola? Maksud dia di lapangan tidak pakai sepatu? Berarti itu hukuman ya Bapak Ibu. Tidak linear antara kesalahan dengan apa yang kita minta atau kita berikan kepada murid kita. Nah, di situ kita melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu menyakitkan, sesuatu menyakitkan akan terjadi. Saya datang telat, padahal gara-gara ban saya memang bocor, tapi saya disuruh lari-lari. Saya dari tempat saya berhenti bocor bannya sampai sini udah jalan kaki, udah capek, udah keringetan, ngocor-ngocor, masih disuruh lari, gitu ya Bapak Ibu. Menyakitkan buat si anak, gitu kan? Tapi kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, mungkin fisik, mungkin sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin hanya karena kita secara verbal menghukum dia akan ingat seumur hidup. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak mungkin tidak nyaman saat itu, tapi dia akan menyadari bahwa memang itu harus dia jalankan karena memang itu konsekuensi dari perbuatan dia. Kalau kita berikan hukuman, akibatnya anak bisa membenci kedisiplinan. Ya udah, besok lagi daripada saya telat, mending saya nggak usah masuk sekalian. Saya datang telat, udah keringetan, nonton sepeda, nyampe sekolah suruh lari, diomelin lagi. Udah besok lagi kalau ban saya bocor, mending saya pulang, gitu kan? Jadi mereka makin membenci kedisiplinan. Tapi kalau kita berikan konsekuensi, maka itu akan mendorong anak untuk menghargai disiplin. Ya sudah, kamu terlambat. Konsekuensinya apa? Kita tawarkan kepada mereka. Mereka akan, oh iya, walaupun saya telat, Bapak Ibu guru tetap ngajak saya bicara. Bapak Ibu tetap menanyakan kenapa bannya bocor, terus gimana dan sebagainya. Kita mengajak mereka berkomunikasi. Kalau hukuman lebih banyak bentuknya paksaan, tapi kalau konsekuensi bentuknya
Ada stimulus, ada tanggapan. Ada aksi, maka kita ada reaksi. Ada sesuatu yang memang linear ya Bapak Ibu. Kamu tidak ikut pemanasan, ya silakan pemanasan sendiri dan sebagainya. Kemudian hukuman bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti tadi yang saya bilang, ya udah nggak usah masuk sekalian gitu ya. Tapi kalau itu konsekuensi, maka mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Oh iya benar ya, kalau terlambat itu memang mengganggu kelas. Konsekuensinya saya harus apa? Berarti lain kali saya yang akan datang lebih pagi, misalnya seperti itu. Kemudian hukuman akan menyebabkan konsep diri yang buruk. Oh berarti menurut Bapak Ibu guru saya ini anak yang tidak disiplin. Saya ini anak yang nakal karena terlambat, padahal gara-gara ban bocor. Tapi kalau kita berikan konsekuensi, mereka punya konsep diri yang baik. Oh berarti menurut Bapak Ibu guru yang namanya ban bocor itu normal dan itu masih dimaklumi. Tidak langsung saya dimarah-marahi, misalnya seperti itu. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Enggak kok Bu, tadi ini. Jadi mereka mereka alasan. Padahal sebenarnya memang itu real. Mereka mencari alasan lain supaya tidak dimarahi. Tapi kalau kita berikan konsekuensi, mereka belajar untuk mematuhi peraturan. Tidak melakukan ini, saya tahu kok konsekuensinya nanti akan ini kalau saya telat. Seperti itu. Anak akan merasa marah, bersalah, dipermalukan, tidak dihargai kalau dihukum. Tapi kalau mereka diberi konsekuensi, mereka akan mereka merasa kehilangan haknya, tidak nyaman saat itu. Namun untuk waktu-waktu berikutnya mereka akan menyadari, oh memang itu kesalahan saya. Itu tadi sedikit perbedaan bagaimana kita juga bisa menempatkan tidak hukuman namun kita berikan konsekuensi. Tapi di atas konsekuensi nanti kita belajar lagi tentang restitusi. Sehubungan dengan bagaimana mendisiplinkan atau menanamkan disiplin positif, kita perlu belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin sangat umum terjadi. Ada kebutuhan yang pertama, kesenangan. Kita sebagai manusia pasti pengen senang. Kalau ditanya, kamu kenapa kok dari tadi ngobrol terus? Ya emang saya senangnya ngobrol Bu. Saya nggak senang mendengarkan ibu yang dari tadi ngomong terus. Kemudian yang kedua, kita punya kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Anak itu mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Seringkali kita temukan anak itu di sekolah caper ya Bapak Ibu, cari perhatian. Anak ini lagi. Ternyata setelah kita lihat memang dia kurang perhatian. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kita membuat teks prosedur. Kamu membuat teks prosedur harus dengan gambar-gambar yang jelas. Padahal dia butuh kebebasan. Mungkin Bu, saya tuh nggak suka gambar. Saya lebih suka ngomong. Jadi saya pengennya praktek di depan. Saya ceritakan ke orang-orang bagaimana teks saya. Nah, dia perlu kebebasan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah bertahan hidup. Ya kalau ini jelas ya Bapak Ibu, sandang, pangan, papan. Kadang-kadang anak-anak kita nggak masuk sekolah, kamu kenapa? Saya bantu mama dulu Bu, nyiapin kue, misalnya gitu. Mamanya jualan kue ceritanya. Jadi ya perlu kita ketahui latar belakangnya. Kemudian kebutuhan akan power atau kekuasaan. Bahwa setiap orang punya 5 kebutuhan dan masing-masing dari kita pun sebenarnya juga sama. Kita pasti dominan di satu atau beberapa kebutuhan itu. Ibu, contoh kasus berikutnya. Ada namanya Ibu Ani, guru SMP Pelita Hati. Dia bingung, ada anak murid namanya Agus. Beberapa anak sudah datang mengeluh ke Bu Ani. Bu, Agus itu selalu minta bekal makan siang saya. Jadi saya lapar, soalnya makan siang saya sering dimintai sama Agus. Kalau Bapak Ibu di posisi Ibu Ani, apa yang akan Ibu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Lalu beliin bakso di Pak Arif ya. Oke, yang lain? Dipanggil anaknya, ditanya. Dan itu selalu didampingi gurunya, dilihat apakah harus bawa bekal atau tidak. Kalau tidak bawa bekal, ayo nak pulang dulu, bawa bekal langsung sini lagi. Nah seperti itu. Baik, berarti kita carikan solusi gitu ya Bu ya. Nah betul apa yang dikatakan Bu Asi tadi. Kita panggil si Agus. Gus ini Gus, duduk. Kamu kenapa sih kok suka
mintain bekal temenmu. Nah, sebenarnya ada ini 6 contoh kemungkinan jawaban si Agus. Si Agus yang pertama bisa bilang, saya lapar bu, ibu saya nggak bawain bekal. Nah kenapa kok nggak kamu bawa bekalnya? Nah bawa bekal gimana, di rumah nggak ada nasi bu, beras juga nggak ada. Misalnya kita gali, oh ternyata dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa jadi alasan yang kedua adalah Agus bilang, saya senang bu, kalau saya minta temen kan dia nanti jadi agak marah-marah gimana gitu. Nanti kan saya jadi diperhatikan. Oh ternyata dia tuh mintain itu karena pengen diperhatikan. Mungkin di rumahnya memang kurang perhatian, jadi dia ingin banyak orang itu memperhatikan dia. Dia punya kebutuhan yang tinggi tentang menjadi diperhatikan atau kebutuhan kasih sayang, itu yang lebih dominan di diri Agus. Ada kemungkinan yang ketiga, kebutuhan untuk diterima. Ya gimana bu, kalau nggak kayak gitu teman-teman saya nggak ini sama saya, nggak mau ngajak ngobrol saya. Oh ternyata dia pengen diperhatikan. Kemudian kemungkinan yang keempat, loh kalau saya bisa mintain punya Fiska, punya ini Leli, berarti saya kan hebat bu, saya kan jago, berarti mereka takut sama saya. Oh ternyata anak ini punya kebutuhan penguasaan. Dia ingin diakui bahwa dia tuh mampu, dia itu punya power. Kemudian yang kelima, ada kemungkinan yang lain. Dia mungkin, ibu saya ngasih bekal saya nasi telur ceplok, besoknya nasi telur ceplok. Ya saya bosen bu. Saya lihat punyanya teman saya, dia dikasih buah. Punya teman saya ada sayurnya, lah ibu saya nggak pernah ngasih sayur. Oh ternyata dia punya keinginan pilihan, dia ingin kebebasan. Ya saya senang aja bu, dia kan jadi marah, terus gimana gitu kelasnya jadi ramai gitu bu. Oh ternyata dia hanya ingin membuat kelasnya heboh. Dia hanya ingin senang-senang, ya iseng aja sebenarnya. Ini adalah contoh Bapak Ibu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ini bisa juga kita sampaikan ke anak-anak kita. Mereka diminta untuk mengisi kuesioner ini. Kemudian seberapa sering bisa angka 1, 3, 5 dan angka mana yang kita paling besar. Itu nanti untuk melihat, oh ternyata saya lebih dominan kepada kebutuhan kasih sayang. Ada anak yang kebutuhannya lebih dominan pada pengakuan atau kekuasaan dan sebagainya. Dari situ kita bisa memperlakukan anak-anak kita dengan memang cara yang berbeda. Oh ternyata anak yang ini pengennya diperhatikan lebih banyak. Kalau sama anak yang ini dia pengennya diberi banyak pilihan. Setelah tadi kita melihat kebutuhan dasar, maka kita akan menuju kepada posisi kontrol guru. Kita sebagai seorang guru, saya yakin dan percaya masing-masing dari kita punya posisi kontrol yang berbeda saat ini. Ada yang guru memang penghukum, seringkali menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kalau anak salah, kamu sih dari tadi berisik aja, ngobrol aja, langsung kita beri hukuman, entah itu verbal maupun fisik. Sekarang kamu daripada ngobrol di sini, di luar aja sana, nyapu, misalnya gitu, tanpa kita tahu sebelumnya kenapa. Atau yang kedua, kita kadang memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya ada anak ngobrol atau misalnya anak ketahuan melakukan kesalahan, emang kamu gak kasihan sama ibu nak? Tiap hari saya tuh wali kelasmu, nelponin bapakmu terus. Ada juga guru yang memposisikan diri sebagai teman. Jadi mungkin banyak dari kita yang ya dengan anak itu berusaha bagaimana caranya supaya dekat dengan anak, kemudian supaya anak-anak itu dekat dengan kita sehingga mereka enjoy. Nah tapi posisi kontrol sebagai teman ini ada positif, ada negatifnya. Tentu guru yang bersikap sebagai teman ini akan lebih dekat dengan anak, bisa menggali lebih banyak. Tapi ada juga sisi-sisi negatifnya kalau kita terlalu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi ya kita mantau aja gitu. Kalau ada anak yang salah dipanggil, tahu dong kesalahanmu apa, tahu dong aturannya gimana. Kemudian posisi yang kelima yang diharapkan yang paling bagusnya adalah posisi manajer. Jadi manajer di sini kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Loh kamu terlambat, sekarang kamu gimana cara mempertanggungjawab? Supaya mereka menemukan
solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang menawarkan solusi, tapi mereka yang menemukan sendiri. Kita hanya membantu menuntun mereka. Kemudian tugas kita perlu menganalisis kebutuhan anak itu dan kebutuhan orang lain. Kita perlu menekankan pada kolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Dimana kalau kita menjadi manajer, kita fokus ke manajer Bapak Ibu, kita lebih banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa ketika dia melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian guru bisa mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia sendiri yang terbuka. Kemudian hasilnya itu akan meningkatkan kepribadian dia. Jadi tidak melulu guru yang menyuruh atau meminta, tapi dia sendiri yang membangun kepribadiannya. Kemudian dengan demikian maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dia sadar betul bahwa kalau saya begini, maka saya akan menjadi pribadi yang begini. Kemudian murid akan berkata, gimana ya caranya saya bisa memperbaiki ini? Gimana ya biar besok saya nggak telat lagi? Kemudian dampaknya pada murid, dia akan mengevaluasi diri dan mencari cara untuk memperbaiki dirinya. Itu ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, sebenarnya kita sekaligus bisa menjadi teman, sekaligus bisa menjadi pemantau, sekaligus lebih dari konsekuensi. Di atasnya lagi kita belajar tentang restitusi. Restitusi di sini adalah bagaimana kita menciptakan kondisi supaya anak bisa memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan tetap happy, tapi tetap dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dengan harapan dia punya karakter yang lebih kuat. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dia memperbaiki hubungan, dia diberikan tawaran bukan paksaan, kemudian melihat kepada dalam dirinya sendiri. Dan yang terpenting ketika kita melakukan restitusi ini, kita perlu melihat kebutuhan dasar dari si anak ini. Untuk melakukan restitusi ini kita ada yang namanya segitiga restitusi. Ada 3, karena sebutannya segitiga maka ada 3 langkah. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini merujuk kepada keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat bersama. Kalau di kelas kita bisa buat keyakinan kelas, kalau di tingkat sekolah kita bisa buat keyakinan sekolah sebenarnya. Di dalam menstabilkan identitas ini, kita meyakinkan atau menyampaikan kepada anak berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti silahkan berbuat salah terus, tapi kita oke, kamu sadar kamu salah, gak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa mengatakan saya juga pernah kok dulu melakukan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Artinya di sini bahwa kita tidak lalu membenarkan bahwa kalau dia telat, bahwa kalau dia nakal itu baik-baik saja, tapi kita memvalidasi. Kita memberikan semacam dorongan pada dia, nah padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat, kamu bisa nggak sampai nonjok dia, cuma marah secara lisan misalnya. Atau kita tanyakan, kamu alasannya kenapa sih? Jadi kita tanyakan alasan dibalik dia atau memberikan penguatan. Kenapa sih kok kamu melakukan ini? Pasti ada alasannya dong. Seperti itu intinya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kamu boleh menjadi orang yang harus bertanggung jawab pada kelompoknya. Misalnya kemarin kasus anak kelas 7 ya Pak Ridwan ya. Anak kerja kelompok bertiga, yang satu kemarin tidak mau ngerjain, yang 2 kerja kelompok berdua doang. Ketika pas hari penilaian, si anak yang tidak mengerjakan ini merasa iuran Rp2.000. Iuran Rp2.000, dia merasa sudah ya udah kan udah iuran, ya udah masuk dong nama aku ke kelompok kalian gitu kan. Tapi ternyata si B ini yang merasa capek-capek ngerjain dari A sampai Z bersama si C tidak terima. Kamu nggak datang pas ngerjain, tiba-tiba nama pengen ditulis, dia coret namanya. Jadi tinggal nama 2 orang. Apa yang terjadi? Tonjok-tonjokan Bapak Ibu.
Nah, Pak Ridwan yang waktu itu juga melakukan prostitusi ya Pak ya. Akhirnya yang pertama kita tanya dulu ke si anak, kamu kenapa? Oke, saya marah Bu. Oke, kamu boleh marah. Coba kenapa marah? Kita gali. Si A mengatakan, ya saya marah, orang dia nggak kerja kok, mau namanya ditulis. Si B bilang, lah saya ditarik dulu ini saya. Ya udah saya tonjok aja sampai matanya berdarah kemarin ya Bapak Ibu ya. Pas hari apa itu? Nah itu kita lihat kenapa kok dia sampai berantem begitu, gitu kan? Alasan kamu apa? Ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Coba kenapa kamu kok sampai nonjok dia? Coba. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Kalau tadi kita sudah membuat keyakinan di awal, maka kita akan melihat lagi. Coba gini. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Kita ini kan satu keluarga, kelas 71. Kok kamu tonjok-tonjokan itu kira-kira apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nilai apa yang sudah kita sepakati tapi tidak kamu lakukan? Sebenarnya kamu mau jadi orang seperti apa sih dengan melakukan hal itu? Coba kamu bayangkan, sebaiknya gimana? Kalau tadi kamu bisa mengulang waktu, harusnya kamu gimana? Harusnya kamu seperti apa? Dan sebagainya. Jadi mengembalikan kesalahan yang dia lakukan itu kepada keyakinan. Nah setelah ini kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah salah satu contoh yang saya lakukan ketika itu dia ngantuk pada saat pelajaran bahasa Inggris. Kamu jadi tiduran saja di kelas kamu pelajaran bahasa Inggris? Saya menulis. Oh, kamu ngantuk. Jam berapa kamu tadi malam tidur? Saya tidur pagi karena saya mendadak nonton bola. Wah, senang sekali ya kamu nonton bola. Iya Miss, benar banget. Nah, di situ kita gali dulu. Oh, nonton bola ya. Wah, asik nih nonton bola. Iya, Miss, itu tim kesukaan saya. Udah jadi gak ngantuk lagi dia. Jadi kita stabilkan emosi dia dulu. Jadi jangan buat dia merasa bersalah 100%. Diciptakan suasana yang kalau kamu tidur-tiduran di kelas atau di pelajaran, apakah hal itu sudah sesuai dengan yang Miss lakukan? Miss, mungkin saya dulu saya lama di sekolah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi saya yakin kamu masih bisa memperbaikinya. Nah, mari kita sekarang berbicara tentang keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu terapkan? Seharusnya saya menerapkan buku makro selama 12 tahun berikutnya, tapi saya katakan tugas-tugas Miss. Nah, dari situ kita melihat bahwa berarti kamu harusnya gimana? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia mengatakan keyakinan kelas menghargai orang lain. Harusnya saya mendengarkan kalau Miss dia lagi menjelaskan. Lalu dari situ kita buka lagi keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan keyakinan yang kamu miliki? Saya baik kesalahan saya, tapi saya akan berbadang, saya berdoa akan menonton siaran pagi saya. Jadi, kira apakah ada hal lain lagi yang bisa kamu lakukan? Saya akan tidur di awal akan mendengar tugas. Jadi, saya menghargai usaha kita untuk memperbaiki diri. Sekarang, mari kita terus melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Baik, dari situ kita melihat, coba Bintang, kalau seperti itu, apa yang harus kamu lakukan besok lagi? Kamu kan hobi bola memang. Gak ada siaran bola yang mainnya mungkin jam 4 atau jam 5. Biasanya memang malam ya Bapak Ibu. Kita cari solusi. Kira-kira gimana solusinya? Baik, besok lagi saya kalau nonton bola mendingan nonton siaran ulangnya aja pulang sekolah. Jadi dia yang menemukan sendiri. Terus apa lagi? Jadi kita tanya lagi, apa lagi selain itu? Saya nggak mau tidur terlalu malam, misalnya seperti itu. Jadi solusinya tidak hanya satu, dia mencari lebih dari satu solusi. Itu dari saya. Barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan sehubungan dengan materi yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan.
melakukan kesalahan. Kan tadi katanya kalau bisa kita jangan menghukum lah ya istilahnya, jangan menghukum tapi memberikan gitu. Cuma kadang anak itu udah diberikan hal seperti itu masih saja gitu dia melakukan kesalahan yang berulang gitu. Nah, bagaimana solusinya supaya anak itu tidak melakukan hal itu lagi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang ini di sekolah kita lagi marak anak-anak yang pacaran ya di dalam kelas. Sudah ditegur, pernah saya negur satu orang, itu memang enggak mau, kita cuma teman gitu. Tapi yang saya lihat sudah pegang-pegangan tangan. Dan yang pertama tadi pertanyaan Bu Asi, bagaimana kalau anak udah diingetin nakalannya ya itu lagi gitu Bu ya? Kelakuan anak memang dari dulu sampai sekarang gitu dan itu aja ya. Masalah kenakalan juga memang anak berulang. Kemudian juga memang pacaran juga dulu juga pernah terjadi. Hanya mungkin kebebasan. Kalau berulang tadi berarti kalau mengikuti materi yang Mistia sampaikan, kita harus sampai kepada dari titik permasalahannya. Tadi ada 5 langkah untuk untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi memang kalau kita harus mempunyai, kalau saya perhatikan tadi, psikologi yang dalam terhadap anak. Jadi memang kita kalau menyelesaikan satu anak hanya akan menemukan beberapa mutiara di setiap 100 anak. Kita harus rasa kita tidak akan mampu semua anak akan menjadi baik ya. Tapi kita menyelesaikan 1-2 anak saja itu sesuatu udah hal yang sangat bagus sekali gitu. Gitu aja mungkin ya. Yang namanya disiplin diri itu butuh proses ya Bapak Ibu. Memang tugas kita sebagai guru di sini dikatakan bahwa disiplin diri seorang anak mungkin tidak akan muncul begitu saja. Justru mereka itu perlu tuntunan. Nah, tugas kita guru memang menuntun. Tidak bisa anak kita ajak segitiga restitusi sekarang terus besoknya berubah total 100%, pasti tidak. Memang tugas kita sebagai guru yaitu mengingatkan, menuntun. Mereka punya kodratnya. Ya. Mereka punya kebutuhan dasar. Betul yang dikatakan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Juarmi. Kita harus melihat ke dalam. Tadi kita lihat ada 5 kebutuhan dasar. Kamu kenapa sih kok pacaran di kelas? Ya memang saya senang Bu sama dia. Nah, di rumah saya nggak ada yang perhatiin. Untuk menemukan jawaban seperti itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk mengungkapkan bahwa ya saya menemukan sosok bapak saya di dia Bu. Makanya saya senang. Nah bapak saya nggak pernah pulang. Ya saya menemukan sosok seorang yang sayang sama saya. Mungkin seperti itu. Dan itu memang butuh kerjasama. Seperti tadi disampaikan, butuh kolaborasi. Tidak hanya kita sebagai guru, memang kalau semua guru memang satu butuh pengawasan tentu. Kalau saya rasa mungkin semenjak gedung baru ya Bu ya, semenjak kita 2 sesi, ada ruang-ruang kosong di sebelah sana, kemudian itu ya Bu ya, yang seringkali menjadi jadi kayak space buat mereka. Ternyata kalau sore itu anak-anak gak langsung pulang, ada yang mojok di ujung sana, di sebelah sana. Bahkan mungkin ada yang nekat ini di kelasnya sendiri, jam-jam istirahat gitu ya Bu ya. Ya memang itu satu butuh kontrol dari kita. Ya mari kita kita mengingatkan anaknya pasti. Diingatkan sekali 2 kali, yang memang seperti Bu Juarmi ini anak-anaknya luar biasa, gak cuma diingatkan ya sampai ajak bicara berkali-kali misalnya begitu ya. Ya kita perlu kolaborasi. Kalau memang perlu dipanggil orang tuanya, kita panggil juga. Mungkin barangkali memang perlu komunikasi dengan orang tua, dengan guru BP, ya itu pasti perlu. Cuma tadi yang saya sampaikan di sini segitiga restitusi adalah bisa dilakukan siapa saja, mulai dari guru mapel, guru wali kelas, guru BK, bahkan saya, kepala sekolah pun juga bisa melakukan ini. Jadi ketika menggali masalah anak, kita lakukan 3 hal ini. Memang tugas kita menuntun. Memang anak-anak itu kodratnya ya macam-macam Bu. Memang kodratnya. Bagaimana tugas kita untuk menghilangkan kodrat yang jelek tapi memunculkan yang bagusnya. Dari pemaparan yang sudah disajikan tadi,
yang saya tangkap adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan hukuman tersebut, bukan hukuman ya, bahasanya konsekuensi tersebut terhadap siswa ya. Tapi ketika tadi dibilang kita nggak boleh yang namanya menghukum. Kalau ada anak yang dengan bahasa kita atau komunikasi kita yang baik, merujuk pada konsekuensi, tapi tetap bebal, dan kita wajar nggak kalau sebenarnya kita menghukum atau dengan memberikan sebuah ancaman ketika disiplin positif tersebut tidak bisa diterapkan terhadap anak tersebut. Terima kasih. Tentunya kita harus menyadarkan anak untuk konsekuensi dulu ya. Satu, bebal, udah diingetin itu lagi kita ajak komunikasi dengan anak. Nah, mengajak anak bebal itu sebenarnya juga udah menghukum secara verbal ya Bu ya. Betul, setiap anak punya kodratnya. Ada memang anak yang secara samar-samar dari lahir tuh yang memang dari sononya orang tuanya itu yang memang usil, ya memang bawaan dari secara genetik itu udah bapak ibunya usil semua. Tapi gimana kita caranya menekan keusilan itu? Jadi tugas kita sebagai guru tidak bisa kita membuat anak kemudian naik semua, memang tidak bisa. Kita tahu bersama bahwa ya memang anak itu macam-macam. Ada yang memang pendiam banget, kita paksa untuk nyanyi di depan panggung ya nggak bisa. Ada anak yang memang usil banget, kita minimal bisa mengurangi, meredakan sedikit aja, itu juga sudah perkembangan yang baik sebenarnya Bu. Jadi kita juga tidak perlu yang harus memaksakan dia 100% berubah. Dia bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih positif pun itu juga sudah keberhasilan buat kita dan buat anak itu. Jadi ya itu tantangan kita bersama. Kalau suatu ketika ya sebagai guru manusiawi, kadang-kadang kita, kamu besok lagi kalau kayak gini awas ya. Ya, sesekali mungkin kita kelepasan seperti itu manusiawi. Saya pun juga sama ya Bu ya. Ini kan idealnya seperti ini. Ketika kita berproses menuju ke sana, saya yakin dan percaya kita juga pasti ada sesekali kelepasan lah atau apa. Ya kita sadar, oh iya ya. Tapi setidaknya dengan kita mempelajari materi ini, saya sadar. Saya sendiri pun sadar betul bahwa selama ini saya banyak sekali, seringkali menggunakan hukuman untuk anak. Baik itu secara verbal, kamu kayak gini lagi, telat lagi, emang nggak bisa. Nah jadi kadang-kadang saya sendiri pun juga sadar, oh tapi setidaknya saya belajar. Oh besok lagi saya mengerem, saya mengurangi. Ya belum bisa saya 100% seperti itu, cuman kita sendiri juga belajar. Jadi supaya anak juga tetap intinya adalah anak merasa bahagia, dia merasa dihargai, dia merasa tetap dituntun oleh kita. Kan saya ada siswa di kelas saya itu yang waktu di semester pertama itu absennya banyak banget nggak masuknya. Terus saya sempat juga visit ke rumahnya, ternyata kendalanya dari orang tuanya yang nggak mau nganterin, padahal ada motor gitu. Nah pernah juga dipanggil orang tuanya, tapi yang ketemu itu orang tua perempuan, mamanya maksudnya. Kata mamanya memang mama sama bapaknya itu kurang akur gitu, jadi ada kesulitan juga untuk komunikasi mengenai anaknya diantar gitu. Nah sekarang terjadi lagi nih Miss, sempet dulu tuh saya sempat ngancem, maaf sih bukan ngancem gimana ya, maksudnya kalau nggak masuk gitu kan nanti nggak naik kelas segala macam gitu. Maaf ibu ya. Nah terus sekarang terulang lagi nih Miss. Nah otomatis kan kayaknya kalau nggak ada ancaman tuh kayaknya disepelein gitu. Masa iya saya harus ngancam bapaknya. Gitu. Nah baiknya gimana tuh Miss ya? Sekarang udah penyakitnya udah kambuh lagi nih Miss. Itu mengenai absensi gitu. Kemarin saya sempat bilang saya sempat panggil ke anaknya, kamu kenapa nggak masuk katanya? Masa setiap minggu kok ada aja sakit 2 hari gitu, setiap minggu gitu. Emang kamu punya penyakit khusus atau enggak gitu? Terus dia bilang sebenarnya saya nggak ada yang nganter. Nah ternyata penyakitnya masih yang lama. Nah itu solusinya gimana ya? Sebenarnya bukan ke mengancam atau menjudge anak itu malas ya Bapak Ibu. Mungkin lebih ke kita sebutnya sebagai mengembalikan kepada keyakinan. Keyakinan tadi, keyakinan kelas, atau kalau di sekolah kita punya keyakinan sekolah. Ingatkan kita punya pakem loh, kita tetap punya aturan. Itu bukan berarti kita mengancam, tapi tetap kita ingatkan kita punya aturan.
Kira-kira aturan apa yang tidak sesuai? Kita punya aturan juga tentang absensi maksimal sekian persen kehadiran, itu juga masuk ke nilai sikap. Memang kita punya tugas juga sebagai guru untuk mengontrol, memantau tadi itu Bu ya. Ya kita harus ingatkan itu ke orang tuanya, ke anaknya. Di sini kita tidak sedang mengancam anak itu, tapi kita menyadarkan kembali bahwa kita juga punya standar nilai sikap tentang kehadiran, itu juga harus kita ingatkan juga, barangkali anak itu lalai atau lupa. Jadi di sini kalau Bu Ipah mengatakan berarti nilai sikap kamu C, kalau kamu tidak pernah masuk, nilai sikap C itu konsekuensinya adalah, jadi bukan saya menghukum kamu menjadi tidak naik kalau tidak masuk sekolah, tapi mari kita cari solusi bersama gitu kan. Kalau tadi Bu Ipah sudah bicara dengan orang tuanya, barangkali ini masukan dari saya, cari solusi. Solusinya adalah bagaimana dengan orang tua, Bapak ini posisinya absensi demikian, kita punya aturan demikian. Kalau misalnya memang ini diperbaiki, harus diperbaiki, bagaimana Pak caranya, solusinya? Karena ini sepertinya memang harus melibatkan orang tua Bu. Kalau memang dulu pernah dipanggil orang tuanya, sempat istilahnya bertobat, sekarang kambuh lagi, ya kita panggil orang tuanya lagi. Karena nggak bisa kita bekerja sendiri, tentu kita butuh orang tua. Kita carikan solusi ya. Ya orang tua juga harus diajak berpikir, jangan wali kelasnya doang yang berpikir gitu kan istilahnya. Ini solusinya gimana Pak? Ada nggak barangkali tetangganya bisa nebengin, atau anaknya barangkali bisa naik sepeda, atau harus jalan kaki datang lebih pagi, atau bagaimana solusinya? Jadi solusi itu datang dari pihak anak, kita juga sampaikan kepada orang tua. Jadi supaya enak juga di kitanya, kita tidak mengancam tapi lebih ke mencari solusi bersama. Baik, terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu guru, Bu Kepala Sekolah. Terima kasih atas diskusi yang hidup ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dari Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, dapat kita laksanakan bersama. Kita bisa lebih bersinergi untuk menciptakan disiplin positif, baik itu untuk diri kita sendiri, juga untuk anak-anak. Kita lebih menggali lagi kebutuhan dasar anak. Apa sih yang membuat anak itu berbuat demikian? Kemudian kita bantu dia untuk menggali solusinya. Keyakinan kelas, menurut saya sangat baik untuk dilaksanakan, di mana kita bisa membuat nilai-nilai baik bersama murid-murid untuk disepakati bersama dan nanti dilaksanakan bersama. Apabila kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak murid secara bersama-sama dan ketika suatu waktu ada yang melanggar, itu akan dikenai konsekuensi. Untuk disiplin positif itu bisa memotivasi anak untuk bersikap dengan baik. Kemudian disiplin positif itu apabila sudah dibiasakan di dalam kelas, artinya datang dari diri siswa tersebut, ya berasal dari dalam diri siswa tersebut, maka anak tersebut nantinya akan terbiasa dengan hal-hal yang positif. Menurut saya dengan adanya keyakinan kelas di kelas kami, terutama kelas 94, membuat belajar kita lebih kondusif, disiplin, dan lebih tertib. Dengan adanya keyakinan kelas juga, kelas kami anak-anaknya jadi lebih aktif, terus kelas jadi lumayan bersih. Jadi anak-anak jadi bertanggung jawab dengan keyakinan kelas.